Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat siang Pak Hilman. Selamat siang Pak. Saya bingung ini. Saya pertama kali seperti ini nih. Enggak apa-apa. Jadi ini berbagai macam gaya kita wawancara. Jadi pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Hilman Maulana. Yang akan kita bicarakan adalah mengenai manfaat teh. Ya, jadi meskipun kalau yang ini menjadi kebudayaan kita tiap hari minum teh. Tetapi sering tanya juga itu Pak Hilman ke saya. Apa sih sebenarnya manfaat teh itu dan kandungannya apa saja? Nah, kira-kira begitu. Mangga silakan. Ya, kalau bicara manfaat teh, kalau ke saya biasanya Pak, pertanyaannya itu ada tambahannya Pak. Oh iya. Tambahannya, Kang atau Pak, kalau teh yang bagus buat saya apa? Teh hitam, teh hijau, atau teh putih. Jadi malah tambah pusing lagi. Lagi, ya. Tapi secara yang ingin saya sampaikan mah paling begini. Kalau berbicara tentang teh, kita tidak berbicara mengenai obat. Jadi kita harus mendasari konsumsi teh itu adalah efeknya terapi, bukan sebagai obat yang bisa instan. Misalnya kita lagi mengalami sakit apa, minum teh cepat sehat, tidak seperti itu, beda lagi. Yang pertama itu terkait kalau teh itu berarti efeknya terapi. Terus yang selanjutnya, yang kedua, tetap kita konsumsinya memang harus rutin. Dan nanti yang membedakan antara teh ataupun misalnya dengan obat-obatan, untuk beberapa kasus teh itu bisa dibilang mereka mengincar sumber penyakitnya. Jadi bukan gejala. Kalau kita tahu sama-sama, mungkin teman-teman yang ada di dunia pengobatan, dunia medis, itu banyak obat-obatan itu adalah pereda gejala saja. Nah, kalau teh itu lebih ke arah konsumsi terapinya, seperti itu sih Pak. Beda-beda sih, utamanya mau teh hitam, mau teh hijau, teh putih, mereka punya kelebihan masing-masing. Kalau secara komponen kimia, memang kalau secara umum gitu ya, secara umum yang kita ketahui itu utamanya antioksidan yang diangkatnya. Tapi sebetulnya bukan antioksidan saja gitu, masih banyak juga di dalamnya gitu. Mulai dari bisa membantu untuk sistem imun, karena dia nanti bisa memperbaiki sel di dalamnya. Kemudian juga kalau anti aging, memang kaitannya secara garis besar akan disebut antioksidan, tapi secara spesifik banyak juga. Kira-kira seperti itu sih Pak. Kalau yang itu yang sering saya dengar ya, untuk tetap awet muda, untuk pelangsing bagi badannya yang gede-gede, gimana? Itu yang paling sering saya dengar, seperti slim gitu lah. Iya. Kalau terkait itu lebih banyak ke klaim. Jujur kalau saya sendiri ya Pak ya, kalau mencari ketika studi literatur tentang klinisnya teh itu sebetulnya belum banyak secara klinis. Jadi ujinya itu lebih banyak kepada hewan atau misalnya jaringan saja. Artinya secara klinis, secara medis memang perlu riset kerjasama dengan dunia kedokteran, karena itu masuk ke klinis ya ranahnya nantinya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang yang tadi, yang langsing, kemudian yang berat badan, yang awet muda, memang itu ada kaitan dengan bagaimana beberapa jenis teh, baik itu teh hitam. Kalau teh hitam dia memang punya efek detoksifikasi terhadap imunitas. Nah, itu terkait dengan theaplavin, thearubiginnya yang bisa membantu ke perbaikan sel Pak. Nah, nanti meningkatkan sistem imun seperti itu. Kemudian ada beberapa hal lain lagi juga, misalnya untuk teh hijau, teh putih, mereka memiliki komponen-komponen ini. Saya tidak akan sebutkan komponen-komponen karena kalau saya sebutkan komponennya dikhawatirkan malah jadi diekstrak. Satu komponen, sedangkan teh itu yang ada di dalam teh itu semua kimianya itu sinergis Pak.
Iya, kerja gabungan gitu. Kerja gabungan. Jadi kalau udah dipisahin satu-satu justru dikhawatirkan karena belum ada penelitian lebih lanjut ya. Dikhawatirkan justru kinerjanya tidak akan semaksimal ketika kita meminum ekstrak teh. Bukan ekstrak polifenol, ekstrak katekin, ekstrak L-theanine saja gitu. Nah, nanti akan berbeda efeknya seperti itu sih, Pak. Kalau terkait yang cepat langsing, awet muda, ya terapi sih kalau menurut saya kita mesti rajin juga sih Pak minumnya ya. Kalau misalnya ada yang instan, disebut teh instan pun, maksudnya teh yang bisa secara instan atau bisa secara cepat melangsingkan, ya bisa jadi memang ada tambahan lain ya. Karena beberapa jenis herbal di Indonesia itu memang bisa bersifat cepat meluruhkan lemak dibandingkan teh ya. Tapi itu sifatnya bukan teh, artinya mereka herbal yang lain sih Pak, kayak gitu. Jadi ada tambahannya seperti itu. Iya. Jadi memang benar ya untuk kesehatan teh itu ya. Insya Allah. Kalau kita memperhatikan ini mah apa ya? Bukan secara ilmiah, tapi secara logika sederhana begini. Negara-negara yang banyak meminum teh, khususnya teh hijau misalnya atau teh putih, seperti Cina, Jepang, artinya Asia. Kalau kita perhatikan Pak, orang-orang Asia dengan orang-orang non Asia itu wajahnya akan selalu terlihat lebih muda. Oh, gitu ya. Ya, contoh kasus orang-orang Asia di umur 21 ketika ketemu dengan orang misalnya Eropa lainnya, itu mereka akan terlihat masih umur 14, 17 gitu. Iya. Kebanyakan memang ya tidak dipungkiri konsumsi teh itu, apalagi yang sudah terbiasa konsumsi dari kecil, mereka akan lebih apa ya, selnya lebih sehat Pak. Selnya lebih sehat gitu. Kayak gitu sih Pak. Iya, tapi kalau menurut ini Kang Fiat pun setiap tanggal wajahnya juga ini loh Kang Irman. Dia kalau Kang Fiat itu kalau tanggalnya udah mulai tua, dia ngikuti irama, dia lebih tua gitu. Tapi kalau tanggal muda dia masih seger ya kan, dompetnya masih apa, dia nampak masih muda juga itu. Oh, itu ada hubungannya berarti Pak. Oh, apalagi ada. kalau Kang Fiat itu kan tinggal di teh ya Pak ya? Iya, di iya. perkebunan teh. Karena kita aja kalau mau bikin teh itu harus ngambil yang muda. Artinya kalau tanggal muda akan terlihat muda. Oh. Jadi kalau kita konsumsi teh yang daunnya tua nih, Oh, iya. yang kualitasnya kurang bagus, kitanya juga nggak bisa awet muda Pak. Iya. Jadi harus yang ya minimal kayak gini. Ini kan pucuk Iya. aja nih. Iya. Pucuk aja. Artinya daun yang paling muda, kontennya di sini lebih banyak lagi, yang lebih bagus, karena kalau yang lebih muda itu kita hubungannya sama metabolit sekunder itu akan lebih terkumpul. Jadi bisa dibilang tanggal mudanya ngumpul di sini, Iya. gabung nih BYT. Tadi saya mau ngomong memang kalau yang muda kan semakin di atas kan kandungan tadi kan semakin tinggi konsentrasinya. Betul. Nah, makanya itu tadi Kang Tanggal Fiat, muda, tanggal tua. dia mencari daun muda. Oh bagus Pak. Bukan, kan itu daun Betul, paling ini harus iya. paling muda, harus dicari daun muda, begitu Kang Fiat. Kang Fiat, yang penting jangan daun jendela aja dia, atau daun telinga. Iya, kan? betul. Nah, kayak gitu. Ya. Itulah karena tadi harus terapi rajin, ya itu Ya. atau sugesti atau apa. Tapi kalau minum teh kan sudah tulisan-tulisan kuno di Cina, Betul, Jepang itu kan mengatakan demikian. Iya. Jadi sudah tidak pelak lagi. Iya, Pak. Mengatakan teh itu apa ya? Mempunyai efek kesehatan. Iya, kesehatan. Oke, terima kasih Pak Hilman sudah berbincang-bincang. Nanti kita bincang-bincang lagi mengenai teh-teh yang lain. Siap, Ya. insya Allah, mangga Pak. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.